Terkait dengan kasus meninggalnya dokter magang di Jambi, kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Budi Iman Santoso selaku Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia. Selamat sore Prof. Prof Budi. Selamat sore Bu Anissa. Baik, terima kasih sudah berkenan berbincang di Berita Satu Sore. Prof, mungkin yang pertama saya penasaran juga begitu ya, ingin mengetahui tanggapan dari Anda baik mungkin secara pribadi maupun juga sebagai Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia untuk kemudian menyikapi kasus dokter magang yang meninggal dunia. Diduga Prof ini karena kelelahan di Jambi. Seperti apa tanggapan Anda? Baik, kalau kita lihat dari sisi aspek tadi, sebetulnya respon yang timbul ini sebetulnya bukan anti-internship. Internship itu tetap diperlukan sebagai fase pemahiran dokter, tetapi wajib dilaksanakan secara manusiawi dan profesional. Dan tentu saja yang harus dieksplor adalah mengenai cara murah. Jadi internship itu tidak boleh diinterpretasikan sebagai cara murah untuk menutup kekurangan dokter di fasilitas kesehatan. Dan dokter muda, dalam hal ini dokter yang sedang menjalankan internship itu sudah dokter. Jadi dia juga mempunyai hak yang sama bagi dokter-dokter lain yang lebih senior juga di dalam bagaimana mendapatkan perlindungannya. Sebagai contoh, kalau dia sudah lelah, apalagi sakit, apalagi tidak terlindungi yang kita lihat saat-saat ini, atau tidak tersupervisi dengan baik, tentu saja ini akan meningkatkan risiko pada dokter tersebut. Seperti kami juga sebagai supervisor di dalam pendidikan spesialis, itu setiap level itu ada penanggung jawabnya. Ya, apalagi ini memantau cuma 1-2 orang saja masih sampai lolos seperti ini kan tidak masuk akal menurut saya. Jadi tentu saja aspek yang tadi Bu Nisan tanyakan ini pasti apa yang dikerjakan di lapangan itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, terutama bagaimana melakukan supervisi yang baik terhadap dokter muda yang sedang menjalankan internship. Begitu Bu Anissa. Oke, pandangan Prof Budi ada ketidaksesuaian prosedur, begitupun juga yang menarik untuk digarisbawahi tadi yang Anda sampaikan, jangan sampai internship ini seperti cara murah begitu ya, bagi perusahaan maupun juga rumah sakit. Nah, tapi sebelumnya kami juga mendapatkan informasi bahwa Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ini kan juga sudah menemukan setidaknya, Prof, ini ada 4 kejadian serupa di beberapa provinsi. Sebetulnya apa yang bisa dicermati dan juga yang sudah dicermati oleh MGBKI begitu ya, terkait dengan berulangnya kasus-kasus serupa seperti ini, Prof Budi? Ya. Kalau kita lihat ini menjadi satu hal, kalau lihat case series, apalagi sudah beruntun seperti ini bukan lagi masalah kesalahan seperti itu, tapi sistem tidak dijalankan dengan baik, atau sistem itu memang harus direvisi. Sehingga di sini perlu dilakukan tentu saja yang saya sampaikan itu audit yang independen. Tidak bisa audit hanya mengandalkan yang internal, audit internal. Yang biasanya itu hanya mengeluarkan jawaban prosedur atau administratif saja. Nah ini yang berbeda. Kalau independen itu tentu saja dia akan jauh lebih objektif menampilkan kondisi yang real di lapangan. Nah, jadi kalau dari sisi aspek ini satu-satunya cara agar tidak terjadi korban berikutnya adalah kita melakukan audit eksternal yang independen. Dan kemudian rekomendasi itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, ini baru saya kira kondisi-kondisi berikutnya akan dievaluasi kembali apakah ini akan berjalan lebih baik atau tidak. Ya, tapi intinya apabila kita lakukan audit dan kemudian keluar rekomendasi dan ditindaklanjuti, itu hasilnya pasti akan lebih baik. Gitu, Bu Anissa. Terima kasih.
Oke, baik. Ini artinya indikasi terkait kemudian kalau kita lihat statusnya memang adalah kemudian peserta didik begitu ya, tapi tampaknya beban yang dilimpahkan seringkali setara dengan dokter-dokter secara penuh begitu ya, sehingga memang proses audit ini perlu dilakukan secara tegas terutama dengan melibatkan pihak-pihak audit independen. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan prosedur, seperti apa Prof. Budi mestinya SOP ataupun kapasitas yang harusnya diberikan pada seorang dokter magang, Prof. Budi? Ya, sebetulnya hak dan kewajibannya itu sudah tertulis jelas. Jadi hak dokter yang menjalankan internship itu tentu saja kita harus pahami. Yang nomor satu adalah tujuan utamanya adalah dia adalah mendapat pemahiran. Sebetulnya waktu di zaman era saya itu tidak ada lagi internship keluar gitu. Karena intinya dia itu sudah lulus UAKM PPD gitu. Dia sudah lulus, sudah berhak sebetulnya. Tapi problemnya adalah yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan izin praktek apabila dia belum menjalankan internship. Sedangkan internship itu pun hanya dia izin praktek yang terbatas di tempat dia bekerja saja. Nah, tentu saja dengan kondisi seperti ini, tentu saja kan yang bersangkutan menjadi termasuk komunitas ya atau populasi yang sangat rentan, termasuk golongan yang rentan. Nah, tentu saja yang hak dan untuk hak keselamatan tentu saja seperti kita mesti melihat kan kriterianya sudah tahu dari masing-masing institusi itu tentu saja sudah melalui satu seleksi dan kemudian lulus itu pun juga sudah melalui prosedur yang cukup berat ya untuk lulus menjadi seorang dokter dan sudah mendapat ijazah. Tinggal dia menjalankan di wahana internship yang notabene adalah kita tidak tahu supervisornya itu apakah sudah mempunyai kemampuan, bukan kita menyalahkan, tapi untuk menjadi supervisor itu memerlukan satu pendidikan atau pelatihan yang bertahap. Ya, seperti saya dulu untuk menjadi seorang staf pengajar dimulai dulu saya hanya boleh menjadi pembimbing, tidak boleh menjadi pembimbing baru naik lagi menjadi penilai. Ya, dan seterusnya. Nah, ini juga seperti itu, apalagi ini menyangkut keselamatan anak didik kita ataupun dokter internship dan keselamatan pasien. Jadi oleh sebab itu kita mesti melakukan beban kerja juga harus diyakini aman. Jangan dia diberi tugas-tugas yang berlebih. Ya, karena ini kita lihat ya di wahana itu yang pasti supervisinya tidak optimal. Ya, kemudian bagaimana jeda istirahat dia dan bagaimana perlindungan saat sakit. Kita lihat di sini perlindungan saat sakit dia tidak ditata laksana dengan baik. Dan kemudian bagaimana kalau dia mengalami burnout? Apakah dia diberikan pertolongan apa tidak? Nah, tentu saja di dalam hal jam kerja tersebut tentu saja jadwalnya itu harus tertulis dan transparan. Ya, batas jam kerja juga ada maksimalnya. Kalau sudah melewati maksimal itu harus istirahat begitu. Ya, nah kemudian juga ada libur dan jeda antar jaga pada saat kalau dia bertugas di IGD. Dan tidak ada jaga yang berturut-turut tanpa ada pemulihan pemulihan dari kondisinya. Dan tidak ada tugas informal di luar jadwal yang membebani secara terus-menerus. Ya, kemudian juga ada absensi bukti dan logbook yang harus sesuai dengan reality, bukan formalitas. Nah, saya kira juga disembuhkan juga hak-hak cuti tentu saja tanpa ada intimidasi. Dan dia punya hak kalau sakit dia harus melapor dan diperiksa oleh dokter tentu saja. Meskipun dia dokter tetap harus diperiksa. Saya aja yang sudah seperti ini ya, kalau MCU tetap diperiksa meskipun yang memeriksa junior saya begitu. Tapi itulah kewajiban yang harus dikerjakan. Ya, kemudian bebaskan dari tugas cuti dan tidak dihukum kalau dia melakukan hak itu. Yeah. Nah, apalagi yang hak atas supervisinya, tentu saja supervisor itu harus mudah dihubungi. Kalau dia lagi meriksa pasien, ternyata dia mengalami kesulitan. Dia memerlukan supervisor dan sulit dihubungi, kan menjadi kualitas layanan menjadi jelek dan kemudian juga keselamatan pasien menjadi menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentu saja supervisor itu harus memberikan bimbingan klinis. Mana yang benar ya. Kemudian juga tidak hanya dia menangi logbook, betul-betul dia menilai apakah pantas dia sudah menandatangani logbook tersebut.
Jadi saya kira ini hal-hal yang memang dia harus diawal. Kalau umpamanya dokter ini bekerja di luar kompetensinya, harus ditegur, tidak boleh. Dia hanya bekerja sesuai dengan prosedur kompetensinya. Jadi di samping itu banyak sekali sebetulnya fasilitas hak dasar sarana prasarana yang harus dipenuhi. Jadi wahana yang tempat dia praktek itu juga harus memenuhi standar. Dan kemudian SOP yang sudah ditentukan itu harus dijalankan secara benar prosesnya. Nah, itu yang saya kira sering kita luput dari hal-hal yang seperti itu. Gitu Bu Anissa. Itu setidaknya SOP yang kemudian perlu tertera begitu ya. Nah, kalau tadi dikutip dari yang tadi Anda sampaikan, Prof. Budi, artinya memang mengingat pihak-pihak yang melakukan internship ini adalah golongan yang sangat rentan, artinya perlindungan terhadap dokter muda sebetulnya juga perlu ditegaskan. Artinya pihak-pihak bertanggung jawab pun tadi adalah seorang supervisornya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian supervisor yang mengatasi begitu ya dari pihak-pihak internship ini artinya tidak memumpunikah, tidak berkompetensi untuk kemudian bisa memanage orang-orang yang saat ini tengah berintensif, atau memang ada tekanan lainkah yang didapatkan juga dari supervisor? Menurut Anda seperti apa, Prof. Budi? Kalau secara umum yang terjadi di Indonesia, mungkin saya barangkali dari apa yang juga saya alami sendiri begitu ya. Pada umumnya di Indonesia ini kita tidak patuh kepada standar. Mungkin supervisornya punya kemampuan, tapi dia tidak patuh kepada standar. Kan namanya itu mereka itu sedang untuk menambah pembelajaran. Ya, tidak boleh dilepas seperti itu. Kita contoh saja. Begitu dia meninggal, terjadi sesuatu, supervisor tidak berbicara. Harusnya dia tampil di samping rumah sakit tersebut. Kalau memang itu salah, dia nyatakan salah gitu. Ini harus diperbaiki, ini diperbaiki, tidak. Ya, bungkam semuanya gitu. Itu yang saya bilang nanti akan klise lagi yang berbicara, tidak real dengan apa yang dialami di lapangan. Yang paling tahu adalah supervisornya itu, gimana kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh dokter muda tersebut. Gitu Dr. Anissa. Kompetisi dan juga kapasitas sebetulnya dimiliki, namun tampaknya ada kelalaian begitu ya. Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan beban kerja dan lain sebagainya, ini tentu perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan Prof. Budi Iman Santoso, Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, sudah bersama kami di Berita